Pandit senior ini berani bongkar alasan Fahri Husaini tolak tawaran jadi asisten pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Seperti diketahui, sejak menangani Timnas Indonesia pada akhir 2019 silam, Shin Tae-yong beberapa kali didampingi oleh sejumlah asisten pelatih lokal. Mulai dari Bima Sakti hingga Nova Arianto yang dalam sejumlah kesempatan kerap terlihat mendampingi Shin Tae-yong saat melatih Timnas Indonesia. Kedua pelatih lokal Indonesia tersebut diharapkan bisa mengambil ilmu berharga yang dibawa Shin Tae-yong sebagai juru strategi kelas dunia. Hasilnya, baik Bima Sakti maupun Nova Arianto saat ini telah menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia kelompok umur usai menjadi asisten pelatih Shin Tae-yong. Bima Sakti pernah mendapat kesempatan mendampingi Timnas Indonesia di Piala Dunia U17 dan berbagai turnamen kelompok umur lainnya. Sementara itu, Nova Arianto belum lama ini mengantarkan Timnas Indonesia mencapai semifinal Piala AFF U16 sebelum takluk dari Australia. Berbeda dari Bima Sakti dan Nova Arianto, pelatih kawakan Fahri Husaini justru menolak mentah-mentah tawaran dari Shin Tae-yong untuk menjadi asistennya di Timnas Indonesia. Hal itu disampaikan oleh wartawan olahraga senior Mahfudin Nigara yang mengatakan kalau nama yang pertama diminta oleh Shin Tae-yong untuk mendampinginya di Timnas Indonesia ialah Fahri Husaini. Saya sedih dengan Fahri Husaini, karena Shin Tae-yong, saat pertama kali datang, yang disebut Fahri, ucapnya. Saya nih dengan Pak Zainuddin Amali, waktu itu saya staf khusus jadi diajak Pak Menpora Pak Amali ketemu Shin Tae-yong. Waktu saya jabat tangan Shin Tae-yong, dia nanya Fahri Husaini, jelas Mahfudin Nigara. Mendengar permintaan tersebut, Mahfudin Nigara langsung menyampaikan keinginan Shin Tae-yong ke Ketua Umum PSSI saat itu yakni Muhammad Iriawan atau Iwan Bule. Saya ngomong ke Pak Ibul, Iwan Bule, nih minta Fahri Husaini untuk dijadikan asisten pelatih. Fahri Husaini, nggak mau, benar dia menolak, lanjutnya. Terus ada Fahri Husaini juga Bang ya. Seorang ya, sebagai pemain sangat saya kagumin. Saya sedih dengan Fahri. Karena Shin Tae-yong pertama kali yang disebut Fahri. Waktu dia ini ya. Saya nih dengan Pak Amali, dengan waktu itu saya staf khusus. Ya. Jadi dia ajak Pak Menpora waktu itu. Pak Menpora, Pak Amali ketemu Shin Tae-yong pertama. Waktu saya jabat tangan saya, Shin Tae-yong nanya, Fahri Husaini. Oke. Saya ngomong sama Pak Ibul, saya bilang nih minta Fahri Husaini. Untuk asisten. Asisten, nggak mau. Nggak mau dia? Menolak ya? Menolak. Jadi kalau dia bilang menolak, dia betul? Betul, dia menolak. Mahfudin Nigara mengatakan bahwa Fahri Husaini memang punya alasan tersendiri menolak tawaran Shin Tae-yong menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia. Namun, pandit senior tersebut cukup menyayangkan sikap Fahri Husaini yang merasa kalau dirinya sejajar dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih. Ya dia punya alasan untuk menolak, ya enggak apa-apa juga, enggak ada masalah gitu, terangnya. Tapi maksud saya, ya mungkin Fahri merasa bahwa dia sejajar dengan Shin Tae-yong itu enggak apa-apa juga itu hak dia untuk merasa seperti itu, kata Mahfudin Nigara di kanal YouTube Helmi Yahya Bicara. Mahfudin Nigara menambahkan kalau Fahri Husaini seharusnya bisa melihat kelebihan Shin Tae-yong, sehingga dia bisa mengambil ilmu dari pelatih kelas dunia tersebut. Tapi faktanya Shin Tae-yong ini kan pelatih kelas dunia, Jerman juara bertahan Piala Dunia kalah sama dia, terus kita mau gimana? Justru itu, jadi menurut saya masa sih lo nggak lihat ada kelebihan Shin Tae-yong, paparnya. Ya dia punya alasan untuk menolak, nggak apa-apa juga, gitu. Nggak ada masalah gitu. Tapi maksud saya, ya kita mungkin Fahri merasa bahwa dia sejajar dengan Shin Tae-yong nggak apa-apa juga, itu hak dia untuk merasa itu. Tapi faktanya Shin Tae-yong ini kan pelatih kelas dunia. Jerman juara. Jerman pernah dikalahin. Kalah sama dia. Juara dunia bertahan. Iya, juara bertahan, kalah sama dia, terus kita mau gimana? Korea Selatan sekarang kalah sama dia. Justru itu. Jadi menurut saya, masa sih lu nggak ngelihat ada kelebihan Shin Tae-yong? Lalu pertanyaannya kenapa Shin Tae-yong pakai pemain naturalisasi? Lalu tanya dong ke diri kita masing-masing, siap nggak anak-anak kita? Di lain sisi, Mahfudin Nigara menjawab berbagai suara yang mengkritik terlalu banyak pemain naturalisasi Timnas Indonesia semenjak ditangani Shin Tae-yong. Menurutnya, pemain lokal Indonesia dirasa belum siap untuk bersaing dengan negara lainnya di dunia sehingga penggawa naturalisasi bisa menjadi solusi jangka pendek.
Shin Tae-yong kini akan bersiap mendampingi timnas Indonesia untuk melakoni laga pembuka putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan September. Tanda-tanda suram striker dan kiper timnas Indonesia di Liga 1 2024-2025. Pekan pertama Liga 1 2024-2025 seperti jadi alam tanda bahaya bagi masa depan jajaran striker atau penyerang asal Indonesia. Dalam pertandingan awal musim ini, pemain asing langsung mendominasi daftar pemain tersubur. Gustavo Almeida terdepan berkat 3 gol saat Persija menjamu Barito Putra, Sabtu 10 Agustus. Berikutnya ada ujung tombak Persib, David da Silva, dengan 2 gol ke gawang PSBS Biak, saat pembukaan Liga 1 2024-2025. Striker PSM Makassar, Nermin Heljita, juga mencetak 2 gol di pekan pertama. Pada saat yang sama tak ada nama striker Indonesia yang membukukan namanya di papan skor. Yang ada, gelandang hingga winger, seperti Beckham Putra, Bayu Otto, hingga Rizky Eka Pratama. Striker timnas Indonesia, jika mengacu daftar panggil terakhir saat melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026, Dimas Drajat, belum memperlihatkan ketajaman. Pemain Maung Bandung ini debut resmi di kompetisi dan tampil 60 menit. Dalam debutnya itu Dimas punya 2 peluang mencetak gol yang sayangnya gagal dikonversi menjadi gol dan 1 assist. Pemain depan Indonesia lainnya, seperti Malik Rizaldi, Ramadan Sananta, atau Hoki Caraka belum mencatatkan namanya di papan skor. Situasi ini sejatinya mirip dengan musim sebelumnya. Saat itu tak ada striker nasional yang langsung gacor di pekan perdana kompetisi. Sebaliknya penyerang asing, baik baru maupun yang sudah lama, yang langsung unjuk gigi. Pada akhir musim, tercatat 10 pemain terbaik diisi pemain asing. Hanya ada 2 pemain nasional, yakni Malik dan Stefano Lillipali, yang masuk daftar 20 besar pemain tersubur. Hal serupa bukan tak mungkin terjadi kembali. Saat ini jumlah pemain asing semakin bertambah. Jika musim lalu hanya 6 pemain asing, mulai musim ini setiap klub bisa punya 8 pemain asing. Sudah begitu, setiap klub bisa punya 2 striker asing, dari awalnya cuma 1. Ini membuat striker-striker Indonesia terancam. Jika tidak bersaing, mereka akan semakin tenggelam. Pada saat yang sama Shin Tae-yong sudah tiba di dalam negeri, Minggu 11 Agustus malam. Ia datang bersama asisten baru timnas Indonesia, Yeom Ki-hun. Yeom akan membantu Shin dalam urusan mempertajam barisan depan skuad merah putih. Pelatih 41 tahun ini bertugas memberi arahan dan masukan ke jajaran pemain depan timnas. Dengan situasi saat ini, belum ada striker Indonesia yang menonjol di Liga, Yeom akan menjalani tugas berat. Ia tidak hanya memoles pemain, tetapi juga melihat potensi pemain yang ada. Dalam dinamika sepak bola modern, terkadang seorang striker tajam tak hanya muncul dari klub. Sesekali ada masa seorang pemain menemukan ketajamannya setelah promosi ke tim nasional. Hal seperti inilah yang diharapkan dari Yeom. Saat striker-striker Indonesia terkubur, karena banyak pemain asing yang lebih menjanjikan, pemanggilan timnas diharapkan jadi solusi. Terlepas dari itu, mentalitas dan kinerja pemain akan menentukan. Hanya pemain-pemain dengan mental baja dan semangat teguh menjaga nilai-nilai keatletannya yang akan bertahan di permukaan. Tak hanya posisi striker, posisi kiper juga mulai terancam. Saat ini ada 8 tim yang punya kiper asing. Ini jumlah terbanyak dibanding edisi-edisi sebelumnya. Mau tidak mau pemain Indonesia harus bersaing dengan situasi ini. Jika tidak bisa berkembang, bukan tidak mungkin ke depan Indonesia akan semakin kekurangan kiper andal dan tangkas.
Statistik mentereng dan jadi pahlawan kemenangan, Shin Tae-yong wajib panggil monster gol Eropa ini ke timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia wajib memanggil salah satu striker keturunan di Eropa ini sebagai amunisi anyar buat lini depan skuad Garuda pada kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga pada bulan September mendatang. Tergabung di grup C, anak asuh Shin Tae-yong tersebut akan berhadapan dengan tim kuat Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain serta Cina. Jelang pertandingan tersebut, PSSI menyebut bakal menambah kekuatan timnas Indonesia melalui kehadiran para pemain keturunan. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada nama pasti siapa yang bakal dilirik PSSI untuk jadi tenaga baru skuad Garuda. Namun dari sekian banyak pemain keturunan di Eropa, ada satu nama yang wajib dipantau PSSI dan bisa jadi opsi prioritas untuk dinaturalisasi. Adalah Ula Romeni, pemain berusia 24 tahun tersebut baru saja tampil memukau dalam pertandingan pembuka kasta teratas Liga Belanda. Turun sebagai starter saat memperkuat FC Utrecht, striker berdarah Medan tersebut sukses jadi pahlawan kemenangan timnya. Menempati posisi winger, Ula Romeni berhasil cetak gol tunggal FC Utrecht ke gawang PSV Zwolle di menit 16. Tak hanya jadi pahlawan kemenangan, secara statistik pun Ula Romeni terbilang sangat apik sepanjang berada di lapangan. Melansir dari laman SofaScore, diketahui bahwa mantan penggawa FC Emmen tersebut mampu melakukan 52 sentuhan serta lepaskan 29 umpan akurat. Selain itu, Ula Romeni juga sukses ciptakan 2 kali key passes, 4 kali crossing serta 3 kali umpan lambung akurat. Ula Romeni juga terlihat sangat tangguh ketika mampu memenangi 4 kali ground duels, serta catatkan 100% menang aerial duels. Statistik tersebut cukup membuktikan bahwa Ula Romeni bisa jadi target man sempurna buat lini depan timnas Indonesia. Dengan kekuatannya dalam berduel kontra pemain lawan, Ula Romeni dapat memantulkan bola ke second line dan membuat timnas Indonesia memperbesar peluang mencetak gol. Lantas berbekal statistik mentereng di kasta teratas Liga Belanda tersebut, akankah Ula Romeni dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia pada Piala Dunia 2026 nanti? Menarik dinantikan.